Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan Honda Jazz GK5 dengan keluhan katanya ini nggak mau maju, atau kita posisi D atau ke R nggak mau mundur, dia ngelos. Tapi kita review dulu. Ini kita tengok kondisinya nih udah lama terduduk nih. Mungkin ada permasalahan yang lain atau enggaknya kita nggak tahu. Kita cek dulu. Nah, kita lihat dulu interiornya masih lengkap, cuma head unitnya yang udah nggak ada. Kita buka dulu kapnya. Ini kondisi mesin, ini bagian mesinnya, ini sebelah kanan ini transmisi di bawahnya ini box filter udaranya. Jadi ini mobil ini diderek dengan keluhan dia ngelos atau nggak mau jalan sama sekali, nggak mau mundur posisi R atau D. Ini mobil ini diderek. Nah, jadi kita cek dulu nih, saya kasih tahu dulu komponen apa aja yang harus diperhatikan. Dan terus ya, yang ini keluhannya sama motor ABS-nya nyala. Ya, setelah di scan motor ABS ini modulnya dia bermasalah. Terus yang dia harus diperhatikan, yang punya Honda ini pertama minyak rem nih, jangan sampai dia kurang. Kalau misalnya kurang berarti ada kebocoran. Ini minyak rem. Di sini buat pengisian oli mesinnya. Terus yang ini buat air wiper, jadi ngisinya dari sini bisa dibuka. Terus ini dipstick oli mesin. Ini kita bisa melihat kurang enggaknya dari dipstick oli mesin ini. Terus di sini reservoir tank atau tangki cadangan. Ini tutup radiatornya nih ya. Nah, jadi GK5 kondisi mesinnya seperti ini. Terus oli transmisinya di mana? Nah, yang ini yang khusus yang GK5 Mobilio BRP. Nah, dia dipstick olinya dia nggak panjang lagi, dia letaknya itu di bawah box filter udara ini. Nah, di sini nih. Tuh, ini buat mengisi oli transmisinya di sini, di bawah box filter udara. Ya, di sini. Terus yang ini jadi yang pengguna HRV Mobilio BRP GK5 yang udah menggunakan CVT, yang sekarang ini dipstick olinya. Nah, yang ini sebagai contoh nih, ini punya Civic, ini dipstick oli punya Civic. Jadi kalau di Honda yang menggunakan CVT, dia cuma pendek nih, cuma karet ininya aja nih ini. Terus yang bawahnya batangnya ini, sticknya ini nggak ada kalau yang udah CVT. Jadi yang sering terjadi, banyak penggantian oli transmisi sering kurang, terus dia lama nggak diganti karena nggak ada stick oli yang panjang gini, yang model lama. Kalau yang pakai stick model lama, kalau Jazz itu Jazz GD3, G8 udah masih pakai CRV lama, udah masih pakai CRV RM3, dia masih pakai dipstick transmisinya panjang. Jadi tahu kurangannya berapa banyak atau apa, ada kebocoran bisa tahu nih. Ini dipsticknya bisa lihat dari sini nih, dia ada batasnya. Kalau misalnya mesin panas dia naik nih, ini ada batasnya. Jadi kalau mobil sekarang yang udah CVT, hati-hati, harus rutin penggantian oli transmisi. Itu penggantian itu 40.000 km, jangan sampai telat ataupun menunda, itu akibatnya bisa fatal.
Jadi yang mobil sekarang nih GK5 dipstick olinya nggak ada, jadi ini buat sampel aja. Terus ini permasalahannya pas di tap pembuangan oli gearboxnya itu kosong, nggak ada olinya. Jadi ini karena udah lama nggak diganti, nggak dicek, nah, jadi transmisinya nih kena, ini rusak, harus di overhaul, harus ada pembongkaran di transmisinya, dan itu butuh biaya yang banyak. Jadi kalau lebih antisipasinya mengikuti jadwal penggantian oli yang biasanya digantung di gantungan olinya, pasti ada setiap ganti oli. Jadi saran saya yang mempunyai mobil Honda yang udah menggunakan transmisi CVT, harap menjaga dan merawat kendaraan Anda sebaik mungkin sesuai jadwal yang ditentukan. Ya gitu. Jadi kalau misalnya udah pembongkaran transmisi, yang jelas banyak biaya. Kalau seandainya harus penggantian 1 unit, itu kurang lebih bisa 60 jutaan bulat ya transmisinya. Mencegah itu, langkah baiknya ya harus lebih teliti lagi, lebih rutin lagi penggantian dan pengecekan yang lainnya, oli mesin, oli transmisi, air radiator, minyak rem, semuanya. Jadi seperti itu. Jadi ini mau kita turunkan transmisinya, kita bongkar. Nah, mungkin penjelasan seperti itu aja penjelasannya, nggak terlalu panjang lebar ya. Itu buat kepentingan ini juga ke kawan-kawan juga yang lebih cermat lagi untuk menggunakan atau memakai kendaraan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.